Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehat anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya coba berdiri dulu. Berdiri semuanya, tolong baju dirapikan. Yang kurang rapi dirapikan. Mas Zaki coba udah rapi belum? Ah, pintar sekali. Ya, semuanya duduk. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa kepada Allah semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Absen dulu ya. Lukman Saputra, Aji Saputra, Bagas Hadir. Dela. Ya, baik. Tadi yang alfa Mbak Isnaini ya. Ini alfa kenapa? Tahu, mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat, semoga besok bisa kembali ke aktivitas seperti biasanya. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran seperti biasa kita tadarus terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau baca untuk kali ini? Baik, Mbak Salamatul Hasanah. Yang keras, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Baik, anakku semuanya, untuk siang hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya masih di 3.6, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, apa saja nanti kita bahas. Dan 4.6 itu menyajikan proses pernikahan dalam Islam. Ya. Dan peta konsepnya yang 3.6 ya, yang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, kita akan mempelajari ini hikmah daripada pernikahan dalam Islam. Ya. Kemudian yang keempat, menyajikan proses pernikahan dalam Islam. Nanti kita mendemonstrasikan proses pernikahan dalam Islam sebagaimana yang kita kemarin pelajari ya. Dan tujuannya sih buat apa? Yang satu ya, melalui membaca berbagai sumber, kita itu nanti peserta didik mampu menganalisis hikmah daripada pernikahan dalam Islam ya. Kemudian yang kedua adalah kalian itu bisa merekonstruksikan atau mempraktekkan daripada proses pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ya. Coba, ini kan kemarin kita sudah pelajari daripada ada rukun ya, terus ada pernikahan yang dilarang gitu kan. Pernikahan yang dilarang kemarin apa saja? LGBT. Pernikahan LGBT, terus kawin kontrak, terus nikah siri boleh, ya nikah siri boleh, diperbolehkan, ya, ya beda agama nggak boleh, ya. Terus nikah sihor atau nikah muhalil, ya nikah sihor itu nikah yang tanpa mahar. Semuanya perhatikan ke depan, ya jangan memperhatikan kanan kiri siapa, ya ke depan. Oke. Dan aplikasinya, ya. Coba nih rukun nikah, rukun nikah coba sebutkan. Kemarin Barahayu rukun nikah. Kau tahu? Lupa ya. Rukun nikah siapa yang tahu? Salamatul. Ada mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki. Ada lagi? Mas Bagas? Mempelai wanita. Terus? Wali. Apa lagi? Ijab kabul. Terus ada? Saksi. Oke. Terus pada pertemuan kali ini kita nanti masih menggunakan model pembelajaran PBL ya kayak kemarin. Apa PBL? Problem based learning atau permasalahan dalam kehidupan ya, belajar daripada permasalahan kehidupan. Atau nanti minta pakai role playing juga, bermain peran. Karena nanti ada praktek nikahnya. Nanti harus ada aktornya. Paham ya? Aktornya siapa? Yang kemarin sudah ditunjuk kelompok 1. Oke. Paham ya? Paham sampai sini? Oke.
Oke, tapi sebelum lanjut, kita semua kan pasti tahu ya, semuanya pasti mengetahui bahwa permasalahan dalam hidup, bahkan masalah dalam pernikahan itu banyak sekali. Ya. Contoh ini, kalian pahami ya, apa yang saya sampaikan kalian pahami dulu. Karena ini buat dasar topik akan kita bahas diskusinya. Contoh ini, ada calon pengantin perempuan, dia mau menikah. Ada calon pengantin perempuan, dia mau menikah, tapi dia bingung karena bapaknya entah di mana, ya, tidak ada kabarnya. Dia jadi merantau, tapi ketika dikontak tidak aktif, ya, tanya teman nggak ketemu, ya, itu kan. Jadi mau nikah, tapi bapak atau walinya dia tidak tahu kabarnya bagaimana dan di mana. Nah, apakah masih hidup atau tidak, dia tidak tahu perempuan itu, ya. Tapi perempuan ini juga tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya akad nikahnya itu dilakukan. Nah, oleh karena itu dia harus mencari tahu ke ulama, ke kiai, ke saudara, bagaimana sih caranya biar saya ini bisa nikah tapi walinya atau bapak saya nggak tahu di mana, ya, udah pergi tapi nggak pulang-pulang sampai sekarang tidak tahu. Lah, ini permasalahan juga. Oleh karena itu nanti tolong diskusikan, ya, diskusikan terkait dengan yang pertama kita akan bahas tentang mekanisme akad nikah perempuan janda, ya. Karena di pertemuan 1, pertemuan 2 kita sudah bahas dan kita berlanjut nih. Di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang mekanisme terkait dengan pernikahan seorang janda. Nah, ini bagaimana? Janda pengen nikah lagi, ini prosesnya bagaimana? Nanti tolong didiskusikan. Dan permasalahan kedua, perpindahan wali, ya, wali ke wali hakim, wali nasab ke wali hakim. Kan pernah melihat ya, ada misal keluarga yang nikah, Lukman duduknya betul. Nah, ada seseorang menikah tapi yang menikahkan bukan ayahnya, bukan saudaranya, tapi kepala keuangannya, ada ya? Ya, ini nanti didiskusikan. Dan yang ketiga itu nanti mendiskusikan terkait dengan hikmah daripada pernikahan. Paham? Paham. Bisa dimengerti ya permasalahan kita pada siang hari ini? Bisa? Baik. Oleh karena itu kelompok, ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing seperti yang Bapak sudah bagi di grup WhatsApp tadi. Itu, ya. Ya, silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? 3 mana? 4 mana? Ini kelompok berapa? 2 Pak. 2. Kelompok 1 sini boleh. Oh, sana. Silakan. 1 pojok. Ini kelompok berapa? 3. Oke. Coba bangunnya di apa? Digabungin. Mejanya gabungin meja. Ini boleh digabungkan nih. Sudah siap? Siap ya? Nanti saya bagi kelompok 1 bahas tentang mekanisme pernikahan seorang janda. Kalau mau nikah lagi bagaimana prosesnya, aturannya bagaimana. Kemudian kelompok 2 bahas tentang apa? 2 tadi? Bahas tentang apa kelompok 2 mana? Perpindahan wali dari wali nasab ke wali hakim atau KUA. Itu bagaimana? Kenapa kok tidak? Tuh, kemudian kelompok 3 bahas tentang hikmah pernikahan. Oke. Silakan mulai dikerjakan, boleh diskusi di bukunya atau buku boleh, orang nasi lain juga boleh, silakan.
Kelompok 1 silakan dikerjakan, kelompok 2 kerjakan. Jika ada yang kurang paham silakan tanyakan saya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah Pak. Belum? Kelompok 3? Kelompok 2 segera diselesaikan. Nah, sudah Pak. Ya. Kelompok 2 sudah? Ya. Sekarang mulai presentasi. Dari kelompok 3. Dari kelompok berapa? 1 2, 1, 3? 1 Baik, kelompok 1 tengah-tengah 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Boleh? Oke, silakan dimulai. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 mau mempresentasikan tentang perpindahan wali ke wali hakim. Oke, silakan. Penyebab berpindahnya wali kepada wali hakim atau KUA. Menurut Imam Abdurrahman As-Suyuti menyampaikan bahwa wali bisa dipindahkan kepada wali hakim jika 1. Ketiadaan wali baik ketiadaan murni maupun syariat. Ketiadaan murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satupun anggota keluarga yang berhak menjadi wali. Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang agama masih kecil. 2. Ketidakjelasan wali baik tidak jelas tempatnya dan tidak jelas hidup atau meninggalnya. 3. Wali sedang ihram baik ihram haji maupun ihram umroh. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan dan juga menikahkan. Riwayat Muslim. Wali menolak menikahkan. Menolak yang dimaksud adalah tolakan yang tidak sesuai dengan syariat. 5. Wali sedang berpergian jauh yang mana dalam waktu akan terjadi pernikahan wali belum tentu nikah. 6. Bersembunyi ketika dimintai haji ke akad nikah atau wali tidak datang padahal sudah berjanji akan datang. 7. Wali yang lain tidak ada sedangkan satu-satunya wali beragama selain Islam sementara mempelai perempuan adalah seorang muslim. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke.
ditanyakan kelompok 2? Ya, silakan Mbak. Bagaimana hukumnya jika ternyata sang wali adalah bukan ayah kandung yang sah? Bagaimana hukumnya jika ternyata walinya itu bukan ayah kandung yang sah atau ayah biologis gitu Mas? Dan menurut kami hukumnya tidak sah dan ayah tersebut tidak boleh menjadi seorang wali. Hukumnya tidak sah Mbak, dan tidak bisa menjadi seorang wali dalam pernikahan. Kenapa? Karena ayah biologis itu sama halnya ayah yang menghamili sebelum pernikahan, ya. Jadi kalau ya itu zina namanya. Kalau dilakukan sebelum nikah itu maksudnya ayah biologis. Tapi kalau sudah masuk dalam pernikahan, dihasilkan dalam pernikahan, itu masuknya ayah kandung. Ayah kandung ya, beda lagi. Ya. Bahkan nanti ayah tiri gitu kan, ada. Ayah angkat itu ada. Itu nggak boleh jadi wali. Yang boleh menjadi wali hanya yang senasab atau seketurunan. Misal ayah kandungnya meninggal, berarti ganti mbahnya. Mbah kandung, mbah daripada mempelai wanita. Kalau mbahnya nggak ada, ganti, bisa jadi kakak atau adiknya. Yang penting adiknya sudah balik. Ya, kalau belum balik nggak boleh. Kalau adiknya masih belum balik, maka yang jadi wali adalah wali hakim. Paham gitu Mbak Salma? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok berapa? 2 atau 1 atau 3? Kelompok 1 ya, silakan nomor 1. Yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami dari kelompok 1. Oke, Monggo silakan. Mekanisme akad nikah perempuan yang berstatus gender. Kalau dilihat dari segi agama, secara umum calon pengantin harus memenuhi syarat seperti calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam, harus ada wali dan berstatus single. Akan tetapi jika melihat status perempuan yang berstatus janda, maka harus memiliki persyaratan khusus. Di antaranya adalah 1. Membawa akte cerai asli dari pengadilan. 2. Membawa KTP yang sudah berbunyi atau tertulis sebagai janda. 3. Jika status janda mati, maka harus melampirkan fotokopi surat kematian suami. 4. Sudah melewati masa iddah atau masa tunggu. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, ada yang mau menanggapi daripada kelompok 1? Oke, Mas Bagas, silakan. mengapa harus menunggu masa iddah selesai dan berapa lama masa iddah itu? Karena ditakutkan perempuan tersebut sudah hamil, sehingga pernikahan harus dilakukan setelah bayi lahir terlebih dahulu, dan masa iddah itu sendiri minimal 3 bulan. Masa iddah berapa? 3 bulan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah cukup kelompok 1, kelompok presentasinya? Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hikmah pernikahan. Hikmah apa yang bisa diambil dari pernikahan sesuai syariat Islam? 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Dari tiap kelompok tadi, poinnya apa? Yang pertama, kelompok pertama deh. Kelompok pertama yang bahas apa tadi? Bahas tentang mekanisme janda.
janda mau nikah lagi, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kalau janda mau nikah atau duda mau nikah? Melewati masa idah dulu. Kalau yang perempuan, ya, berarti baru cerai, nunggu 3 bulan lagi untuk nikah. Ya, kalau belum 3 bulan jangan dulu. Kenapa? Takutnya sedang hamil. Ya, makanya diusahakan yang minimal 3 bulan lah, 3 kali suci. Kalau cerai hidup, cerai mati, sama hal yang nunggu iddah 3 bulan. Ya, takutnya lagi baru cerai sebulan 2 bulan lagi hamil, terus kok nikah? Lah ini anak siapa? Itu kan anak istri suami pertama atau suami baru, itu kan belum jelas. Makanya 3 bulan. Kemudian terkait dengan apa? Yang kelompok 1 apa? Kelompok 2 bahas tentang perpindahan wali, ya. Wali nikah harus yang satu nasab, keturunan, bukan ayah biologis atau bukan ayah kandung atau mungkin ayah tiri, ayah angkat, itu tidak boleh menjadikan jadi wali nikah, harus KUA. Nah Pak, kalau terjadi bagaimana? Ketika kita telusuri ternyata walinya itu agamanya non-Islam. Nah, itu bagaimana? Kalau agamanya non-Islam, misal ternyata walinya Kristen, Hindu atau Buddha, itu bagaimana? Berarti nikahnya harus diulangi lagi. Ya, karena tidak sah. Ya, atau mungkin ayah angkat, ternyata ayah angkat atau ayah tiri, ya, jadi itu harus diulang. Ya, terus hikmah, ya, tadi sampaikan hikmah dalam pernikahan, 1 dapat meningkatkan ibadah kepada Allah, ya, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, kita lanjut ke praktik. Tapi sebelum praktik tentukan dulu, ya, harus tahu rukun syaratnya. Harus ada mempelai pria, wanita, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul. Ya, nonton terkait dengan prosesi ijab kabul. Sebagai umatnya berdasarkan sama yang diomongkan kami. Mari kita mulai aktivitas. Baik, teman-teman lain coba nih, jangan HP dulu. Semuanya memperhatikan sini dulu, jangan HP, diperhatikan. Ya, duduknya yang betul, Mbak Mutiara. Nah, pinter. Nah, ya, monggo langsung dimulai untuk prakteknya, Mas Lukman dan tim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menikahkan bapaknya Mbak Gana, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ananda Bagas Vegari Jafar bin Alexandra, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya Hanan Nafisa Najma dengan binti Wahidin dengan mas kawin emas sebesar 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Hanan Nafisa Najma bin Wahidin dengan mahar tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Benar. Monggo Mas. Baik, saya paham ada wali, ya, ada pak penghulu, ada mempelai laki-laki perempuan, ada saksi, ya, paham ya? Baik, terima kasih tepukan untuk kelompok 1. Tadi sudah dipraktekkan ya dari kelompok 1 tentang akad nikah. Mudah-mudahan nanti ini sudah bagus, dari kelompok 1 sudah bagus. Mudah-mudahan nanti di kelompok 3 dan seterusnya, kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya lebih bagus daripada kelompok 1 ya. Kedepannya lebih bagus, lebih baik lagi ya. Dan dapat kita simpulkan tadi ya bahwa apa? Nikah ya. Kalau walinya bukan wali nasab, berarti yang mewakili adalah siapa? Pak Penghulu atau KUA ya, atau wali hakim ya, itu yang ditugaskan menjadi wali nikah ya. Tapi kalau ternyata masih ada keluarga yang sanggup, maka keluarganya yang harus menjadi wali. Itu kesimpulan daripada
pertemuan siang hari ini. Ya. Anak-anak semuanya, tapi sebelum ditutup, ya, ada yang mau merefleksikan pembelajaran kali ini? Baik, Mas Kamto, silakan. Bahwa pernikahan itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat serta menjadi ladang ibadah Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Mas Kamto. Tepuk tangan buat Mas Kamto. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sudah pertemuan ketiga kita paham terkait dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam ya. Paham ya anak-anak semuanya ya? Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi pembelajaran buat kita. Baik, sebelum Bapak tutup ya, perlu diinformasikan kembali bahwa ke depannya materi ini kita sudah selesai. Ya, materi pernikahan dalam Islam itu sudah selesai. Berarti pertemuan selanjutnya adalah tentang waris, ya, waris. Dan nikah baru bahas warisan. Ya, ini perlu kita pahami karena ya kejadian kita banyakkan bagi waris apa? Rebutan atau mungkin gebuk rata, ya 50-50, 20-20 semua ini padahal tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini perlu kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, Bapak sudah kasih link untuk post test pertemuan kali ini. Silakan nanti diisi kembali. Ya, dikerjakan dan hasilnya buat refleksi pembelajaran kali ini dan refleksi daripada pertemuan yang lalu. Sebelum saya tutup, ya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti ketika pulang kelas diberesi dulu. Ya, silakan barangkali ada buku atau handphone yang tertinggal dicek kembali. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.